Pancasila hadir dalam setiap langkah kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam keseharian. Dari interaksi sederhana hingga kehidupan bermasyarakat, Pancasila menjadi dasar terciptanya kebersamaan dan keharmonisan. Inilah contoh pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Aku ikut kemarin juga di telepon dari kantor kecil, aku ikut karena sampai pagi kegiatannya. Padahal kamu ngomong kamu ikut? Iya. Ya sudah telat. Memakai kerudung yang tidak rapi dan menolak nasihat teman menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap aturan tempat ibadah. Kenapa tuh rambutmu keluar dari hijabmu? Gak apa-apa kan kita kayak gini. Kan betul itu masih rambutnya harus masuk. Ya kan bisa masuk kan aku suka kayak gini. Udah deh yang nggak mau disebut apa-apa. Joget TikTok di area tempat ibadah adalah perilaku yang tidak sopan dan kurang menghormati kesucian tempat tersebut. Menghalangi teman untuk melaksanakan ibadah, seperti sholat karena terlalu asik melakukan kegiatan lain, merupakan sikap tidak menghormati waktu ibadah agama lain, dan juga mencerminkan kurangnya toleransi. Meski berbeda agama, kami tetap saling menghargai dan berteman tanpa membatasi perbedaan. Sebelum memulai kegiatan belajar, kami berdoa menurut keyakinan masing-masing sebagai bentuk toleransi. Menghargai waktu ibadah agama lain berarti memberi ruang dan tidak mengganggu saat mereka beribadah. Dengan saling menghormati waktu ibadah, kerukunan dan toleransi antar umat beragama dapat terjaga. Ketika seorang menabrak orang lain namun tidak mau minta maaf, hal tersebut menunjukkan sikap tidak peduli dan tidak menghargai sesama. Sebaliknya, ketika tidak sengaja menabrak orang lain, seseorang segera meminta maaf dengan sopan. Sikap ini menunjukkan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan serta rasa hormat kepada sesama manusia. Meninggalkan kewajiban piket yang sudah ditentukan merupakan sikap tidak adil terhadap teman. Perilaku ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebaliknya, sikap adil juga ditunjukkan dengan melaksanakan kewajiban bersama, seperti ikut piket kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mengajak teman untuk melakukan bullying terhadap teman sekelas merupakan sikap yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan tersebut melukai perasaan orang lain dan merendahkan martabat manusia. Sebaliknya, seseorang yang menunjukkan empati dan kepedulian akan bersikap adil serta berani membela yang benar. Ia tidak membiarkan temannya diperlakukan tidak adil dan berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.
Sekelompok orang sedang berkumpul membahas rencana perjalanan. Ketika dua orang dengan latar belakang berbeda datang, mereka justru ditolak hanya karena bukan dari golongan yang sama dari mereka. Setelah menyadari kesalahannya, mereka mengajak keduanya bergabung dengan terbuka. Dari situlah terciptanya kebersamaan yang menguatkan rasa persatuan. Saat mereka sedang berkumpul, satu orang menyebarkan sebuah berita kepada teman-temannya. Tanpa dicek, tanpa dipastikan, berita itu langsung dipercaya. Tak lama kemudian, mereka menyadari kesalahan itu. Mereka berhenti menyebarkan kabar tersebut, malah justru kepikiran apakah temannya tersebut baik-baik saja atau tidak. Karena tidak semua yang terdengar benar pantas untuk dipercaya dan diteruskan. Seorang teman terjatuh saat memarkirkan motornya. Orang-orang di sekitarnya melihat, tapi tetap lanjut mengobrol. Bukan karena tak mampu menolong, melainkan karena dia berasal dari daerah yang berbeda dari mereka. Namun, setelah menyadari kesalahan mereka, orang-orang itu berhenti mengobrol dan segera menolongnya, serta menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sehingga terciptalah kepedulian dan persatuan yang menghapus segala perbedaan. Sekelompok mahasiswi berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok. Mereka membagi tugas secara adil, saling membantu, dan bekerja sama dengan baik. Sekelompok mahasiswi berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok. Namun, hanya satu orang yang bekerja. Sementara yang lain sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak berkontribusi. Karena merasa bekerja sendiri, mahasiswa tersebut kesal dan akhirnya meninggalkan kelompok. Ketua membawa poster untuk dikoreksi bersama anggota kelompok. Saat anggota menyampaikan pendapat dan masukan, ketua mendengarkan dengan baik serta menerima saran sebagai bahan perbaikan. Ketua membawa poster untuk dikoreksi bersama anggota kelompok. Namun, ketika anggota menyampaikan pendapat dan saran, ketua justru menolak masukan tersebut dengan berbagai alasan, sehingga proses evaluasi tidak berjalan dengan baik. Seorang oknum mendatangi teman-temannya yang sedang berkumpul dan menawarkan sejumlah uang agar mereka mau mendukung seorang calon. Namun, teman-temannya menolak tawaran tersebut karena menyadari bahwa tindakan itu tidak benar dan tidak sesuai dengan nilai kejujuran. Seorang oknum mendatangi teman-temannya yang sedang berkumpul dan menawarkan sejumlah uang agar mereka mau mendukung seorang calon. Teman-temannya menerima uang tersebut dan sepakat untuk memberikan dukungan. Seorang teman datang membawa buku dan kebingungan. Lalu ada teman lain yang mengajarinya. Mereka belajar bersama. Suasana menjadi hangat dan menyenangkan. Seorang teman datang membawa buku, tapi tidak ada yang mau membantu. Ia kebingungan dan belajar sendiri, membuat suasana kurang nyaman.
Awalnya, 3 teman berkumpul tanpa makanan. Saat seorang teman datang membawa makanan di tangannya, salah satu dari mereka langsung mengambil sebagian besar makanan tersebut tanpa memikirkan yang lain, sehingga terjadi ketidakadilan. Setelah menyadari kesalahannya, ia mengembalikan makanan yang diambil dan meminta maaf. Makanan kemudian dibagi secara adil langsung dari tangan temannya. Semua kebagian, suasana kembali hangat, dan kebersamaan pun terjalin dengan penuh rasa peduli. Dua orang teman yang salah satunya menggunakan fasilitas laptop tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibaca, melebihi jam pemakaian, dan tidak ingin berganti sesuai giliran yang sudah ditulis. Setelah menegur untuk kedua kalinya, dia pun tersadar akan peraturan yang sudah ada dan memberi giliran kepada temannya. Karena setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang setara. Simpulan sila pertama Pancasila mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengajak kita untuk menghormati perbedaan agama. Perilaku positif menciptakan toleransi serta kerukunan, sedangkan perilaku negatif dapat merusak keharmonisan antara umat beragama. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai dasar moral bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia, mengakui kesetaraan hak dan kewajiban, serta mendorong sikap empati, toleransi, dan kelakuan yang membeda-bedakan dan membangun kehidupan yang harmonis dan beradab, sikap saling toleransi dan juga saling bekerjasama. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Rasisme, hoax, dan sikap acuh pada perbedaan hanya akan memecah kebersamaan. Saat kita memilih untuk saling menghormati dan menolong, disitulah persatuan benar-benar hidup. Karena Indonesia kuat kalau kita mau bersatu. Penerapan sila keempat terlihat dalam kerja kelompok, pemilihan yang jujur tanpa suap, serta sikap saling memberi dan menerima pendapat. Nilai-nilai ini mengajarkan demokrasi, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan bersama. dari belajar bareng, berbagi fasilitas sampai membagi makanan, kita belajar bahwa keadilan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ketika kita saling menghargai giliran, berbagi dengan setara, tidak egois, di saat itulah sila kelima kita wujudkan. Mulai dari diri kita, mulai dari kalian, dan mulai dari sekarang agar keadilan bisa dirasakan oleh semua. Pengamalan Pancasila itu nggak ribet dan nggak harus nunggu jadi orang besar. Dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari, nilai Pancasila bisa hidup dan terasa. Kalau kita mulai sekarang, perubahan itu nyata. Inilah video dari kelompok kami, semoga bisa jadi pengingat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.